Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan malam ini dengan Bang Hedir. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang Isra Mi'raj karena masih kita baru saja memperingati Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dan Bang Hedir malam ini menemani kita karena beliau adalah pakar life science dan insyaallah kita mencoba untuk bagaimana kira-kira life science melihat fenomena Isra Mi'raj ini. Apakah memang itu kita bisa memberikan justifikasi sains terhadap persoalan Isra Mi'raj ini atau tidak? Selamat malam Bang Hedir. Selamat malam. Terima kasih sudah datang kembali di Room Institute. Bahagia sekali kami sudah sekian kali didatangi dengan Bang Hedir. Nah, saya langsung saja bertanya, sebagaimana dalam saya mengutip ayat Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan tentang fenomena Isra Mi'raj dan sebagaimana kita tahu ini adalah perjalanan semalam Rasulullah naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Nah, saya minta tanggapan Bang Hedir tentang fenomena ini. Silakan Bang Hedir. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jawir Sama-sama. atas undangannya. Malam ini kita membicarakan tentang Isra Mi'raj ya. Karena memang di bulan Rajab ya. Ya, Ya, bulan Rajab. ya sudah masuk di Syaban. Masih Syaban, kemarin itu udah lewat ya. Memang soal Isra Mi'raj ini satu peristiwa yang termasuk ke dalam salah satu cerita yang menakjubkan ya untuk umat manusia dan menjadi sebuah pertanyaan apakah Isra Mi'raj ini bagaimana gitu ya berlangsungnya kan ya kan. Tentu kita tidak bisa menceritakan hal yang sesungguhnya ya. Hanya mungkin dari sudut ilmu pengetahuan bagaimana peristiwa ini bisa kita tafsirkan gitu kan dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang sejauh ini bisa dicapai oleh manusia kan begitu ya. Ustaz ya. Nah, kalau tidak salah kan beberapa riwayat itu mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini berlangsungnya sangat cepat gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan bahwa bantalnya Nabi ini masih hangat ketika Nabi sudah kembali dari perjalanan itu gitu ya. Dari perjalanan Isra ini ke perjalanan malam perjalanan malam. Dan begitu cepatnya sehingga hangatnya kepala Nabi katanya masih bisa dirasakan. Gitu kan. Nah, itu mungkin perjalanan ini sudah banyak dikatakan bukan perjalanan yang sifatnya fisik. Gitu. Perjalanan yang sifatnya rohani ya. Begitu ya Ustaz ya. Ya, mungkin kalau dalam penjelasan sofistik lebih mudah. Saya boleh silakan. Saya justru ingin gitu ya. Sains sampai sekarang belum bisa menjelaskan peristiwa itu gitu. Tidak bisa menjelaskan peristiwa itu. Hanya sains sekarang dihadapkan oleh sebuah penemuan-penemuan yang mungkin bisa bukan menjelaskan ya, artinya memberikan justifikasi bahwa hal itu mungkin gitu ya. Mungkin ya. Artinya pertama bahwa misalnya pada teori kuantum misalnya bahwa materi terkecil itu bukan lagi atom kan, sudah masuk ke alam kuantum di mana paket-paket energi foton yang disebut kuanta itu yang mempunyai sifat materi juga ternyata punya sifat sebagai gelombang. Cahaya ini kan juga gelombang ya. Iya betul. Artinya pada satu level realitas tertentu kita itu bisa berubah menjadi cahaya. Nah, gitu.
bisa bertransformasi menjadi sebuah realitas cahaya. Maksudnya dari energi, dari materi ya, kemudian paket energi, ya, itu yang foton berubah menjadi cahaya. Nah, yang saya ingat waktu itu memang kan Nabi ini dalam tahun-tahun kesedihan, ya, tahun-tahun kesedihan ketika ditinggal oleh istrinya, dan yang kedua oleh pamannya. Si istri ini, pamannya ini adalah pelindungnya dari sisi politik, ya kan? Sementara istrinya pelindungnya dari sisi ekonomi dan personal, ya kan? Karena kecintaan beliau, gitu ya. Artinya di rumah beliau mendapatkan teman untuk berbagi, gitu, diberi ketenangan. Ini dua benteng yang sangat luar biasa di tengah tekanan masyarakat kafir Quraisy yang saat itu sedang tinggi-tingginya, gitu. Kok dicabut sama Allah, gitu kan? Kok dicabut kan? Kok dicabut, gitu. Untuk kita tentu dalam situasi seperti itu sangat membawa kita ke alam putus asa kan. Bahkan waktu itu Nabi sempat katanya ke Taif untuk mencari tempat lain perlindungan. Di situ pun ditolak, bahkan ditimpuk, gitu kan. Nah, saya melihatnya bahwa dalam situasi seperti itu, dalam tekanan yang sangat berat dan semua pelindung dicopot, gitu, dan Nabi ini tidak bergerak sama sekali dari keyakinannya, disitulah dia bertransformasi menjadi boleh dibilang menjadi cahaya tadi, gitu ya. Ini mungkin tafsir yang bukan sains ya. Sains ini masih sangat sofistik. Sangat sofistik ya. Sangat diliputi oleh keimanan kan. Di sisi lain banyak sekali di dalam Al-Quran, misalnya pengetahuan itu juga disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Iya. Dalam hadis ada al-ilmu nurun. Iya kan. Ilmu itu adalah cahaya. Iya. Atau ketika manusia berpindah dari nur cahaya petunjuk menjadi zalim atau sebaliknya. Jadi hakikat dari pengetahuan, hakikat dari petunjuk dan seterusnya itu semuanya adalah cahaya, esensinya ya. Di sisi lain juga misalnya Allah juga nurun ala nurun, gitu misalnya. Nurun. Dan juga ada ayat Al-Quran untuk mempersonalkan, menyebutkan seseorang ini sebagai cahaya. Ada Kanahu nurun yamshi fil aswaq, dia seperti cahaya berjalan di muka bumi. Ya, itu artinya sudah ada disinggung di dalam kitab suci bahwa esensi dari semua bentuk-bentuk itu adalah nur, cahaya. Ya kan? Dan itu sesuai dengan penemuan-penemuan di bidang fisika, bahwa materi-materi itu di tingkat subatomik di dunia kuantum itu sudah berubah menjadi bersifat seperti cahaya, menjadi punya wave property, gitu ya, wave property. Dan kadang-kadang dia memiliki dualisme, kadang-kadang bersifat materi, kadang-kadang bersifat cahaya. Itu satu hal yang dikemukakan dan sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh kitab suci. Ya kan, tentu di masa itu orang belum punya pengetahuan tentang apa itu si cahaya, gitu kan. Ya kan, secara fisik nggak ada loh, ya kan. Kalau sekarang ketika disebut di dalam kitab suci cahaya, penerawangan kita masuk ke alam fisika teori, gitu. Cahaya itu ternyata gelombang, gitu kan. Dan cahaya itu adalah paket energi foton. Dan materi itu, badan kita ketika dihancurkan sampai tingkat yang paling terkecil, ternyata materi kita bersifat cahaya. Oh gitu ya? Oh iya kan. Dan itu penemuan sains. Itu penemuan sains. Ya, penemuan sains. Oleh karena itu materi itu hilang kan waktu di tingkat kuantum. Diskusi hilang atau berubah menjadi energi yang lain? Ya, dualisme. Dia bisa bersifat cahaya dan dia bersifat materi. Dan dua-duanya itu ketika diamati, kadang-kadang dia bersifat cahaya,
dan kadang-kadang dia bersifat materi gitu ya. Ya, dualisme itu tetap ada gitu kan. Dan di situ akhirnya materi jadi hilang kan. Oke. Itu yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa kita ini sebenarnya nggak ada. Nah, jadi realitas yang kita sebutkan itu adalah realitas yang memiliki tingkat-tingkat realitas yang berlapis-lapis gitu kan, di dunia kuantum itu sampai ke realitas biologi, sampai ke lingkungan, bisa ke bumi dan seterusnya, ke alam semesta. Tapi intinya sebenarnya realitas yang paling esensial di bawah itu adalah sifatnya cahaya tadi. Punya sifat, salah satunya punya sifat cahaya, dan itu sesuai tadi ya. Itu satu hal. Yang kedua, di dalam fisika modern sekarang seperti di film-film Marvel ya, dia bercerita tentang multiverse, ya, universe gitu, atau realitas paralel misalnya kan. Sekarang ada film baru Marvel Quantum. Nah, Quantum yang baru keluar nih, Ant-Man ya. Nah, itu juga sebuah penemuan yang dicoba disusun ya, teorinya begitu, dan dibangun lewat dua jalan. Di satu lewat teori Big Bang ya kan. Ketika penciptaan alam semesta itu ternyata secara teori bahwa alam semesta ini terbentuk dalam berbagai versi gitu ya. Ya kan, dalam berbagai versi. Di film-film Marvel itu diceritakan bagaimana pertemuan misalnya waktu itu laba-laba merah misalnya. Ya kan, dia ketemu tuh tiga-tiganya. Ternyata itu dari dunia yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu salah satu teori yang dikembangkan oleh para ahli fisika modern, bahwa dunia ini kemungkinan ada banyak versi. Yang kedua, lewat teori kuantum juga. Teori kuantum ini karena di level kuantum itu selalu terjadi event-event yang terus-menerus terjadi gitu ya. Terus-menerus terjadi, maka terciptalah berbagai macam realitas-realitas baru gitu di alam subatom itu ya. Dan itu yang disebut sebagai tadi dunia paralel. Ya, kalau tadi Big Bang itu kan karena teori penciptaan alam semesta dari satu titik yang disebut singularitas, terus dia seperti bahasanya meledak gitu ya. Ya, inflasi, jadi mengembang lah. Dan itu tidak berhenti terus gitu. Dan di tiap pengembangannya itu akan tercipta berbagai macam dunia, universe, dan berbeda-beda gitu ya. Termasuk di kuantum teori juga begitu juga. Ini setiap ada event di tingkat subatomik itu terjadi alam raya yang berbeda-beda juga, paralel tapi ya, paralel. Nah tiap dunia paralel itu kejadiannya tidak sama seperti misalnya kita back to the future gitu, kita balik ke belakang gitu kan, terus kita bisa maju ke depan, tapi ini enggak, dia paralel, dunia paralel. Jadi mungkin pertemuan kita malam ini mungkin ada dunia paralel, kita lagi ngopi, lagi mungkin apa gitu ya. Nah, artinya dunia fisika sekarang itu sangat membuka kemungkinan bahwa kita bisa berubah menjadi cahaya, bisa berubah dalam bentuk pengetahuan ya, atau kita bisa melintas di antara realitas yang paralel tadi ya, dunia-dunia paralel tadi ya. Ya kan, kalau di Isra Mi'raj itu kan katanya Rasul itu melesat, kan itu cepat sekali kan? Cepat sekali. Ya kan? Cepat sekali. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu kan? Haram Aqsa, kemudian dari Aqsa naik ke langit ke atas. Hanya dalam sepersekian detik gitu ya, sepersekian detik. Itu pasti kecepatannya mungkin udah kecepatan cahaya kan? Ya kan? Kecepatan cahaya. Memang kalau para
astronomi menghitung kecepatan cahaya itu kalau dari bumi ke matahari itu sekitar 8 jam gitu ya. Gitu kan. Itu sekitar 8 menit. 8 menit. Sementara kalau dari bumi ke planet yang terluar itu 4 jam. 4 jam. Nah, ini bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Sangat singkat sekali. Nah, ini Rasul ini berubah dalam bentuk apa gitu kan. Sehingga dia bisa masuk ke dalam dunia-dunia yang lain yang kita sebut sebagai alam gaib. Katakanlah seperti dunia jin, dia kan berdampingan dengan kita nih, bisa saling ganggu lagi, gitu kan? Jinnya gangguin, nakut-nakutin kita, sementara kitanya bisa memanfaatkan jin untuk misalnya santet, misalnya macam-macam lah. Gitu. Jadi kembali ke Isra Mi'raj ya. Di sini kan fenomena Rasulullah yang kemudian beliau diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nah pendekatan saya ini tentu dengan pendekatan cahaya. Nah, cuma di sini mungkin ada pertanyaan tentang seperti yang tadi diungkapkan oleh Bang Haidir tentang alam gaib. Mungkin kalau para filosof itu membagi ada materi, ada non materi, gitu. Ini kan perjalanan ada dimensi materinya, yaitu minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, perjalanan material. Mungkin ini masih bisa dijelaskan dengan cahaya. Nah, cuma apakah masih bisa dijelaskan minal Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa kemudian Sidratul Muntaha itu? Nah, apakah itu masih bisa dijelaskan dengan pendekatan cahaya atau ada pendekatan yang lain? Karena kita sudah memasuki dimensi lain. Gitu. Kalau tadi yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini karena dulu hanya pakai katakanlah teori relativitasnya Einstein ya bisa dijelaskan gitu kan. Itu ketika dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke langit lapis 7 gitu ya, ada lapis-lapis kan, itu yang tadi multiverse tadi ya, misalnya misalnya kan itu bisa diberikan justifikasi seperti itu. Artinya bukan itu multiverse loh, saya tidak mengatakan seperti itu. Kan ini juga masih teori gambaran saja bahwa sebenarnya alam raya ini tidak satu versi, banyak sekali alam raya lain yang kita sebut tadi sebagai gaib tadi, dan itu eksis gitu. Itu eksis. Nah, cuma apakah bisa seseorang itu mengubah dirinya menjadi cahaya? Jadi misalnya dia materi yang padat seperti ini, kemudian dia mengubah dirinya menjadi cahaya. Luar biasa pertanyaan. Kalau saya tahu pasti dia mau berubah menjadi cahaya. Makanya tadi saya singgung, kenapa saya menyinggung lagi kejadian sebelum Mi'raj. Sebelum Mi'raj, saya lupa salah satu filsuf mengatakan untuk menemukan realitas itu salah satunya selain lewat indrawi, lewat rasionalitas, lewat membaca kitab untuk mengetahui pengetahuan yang lalu gitu kan. Atau membaca buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, kan kita bisa mendapat pengetahuan. Salah satu dari cara untuk mendapat pengetahuan adalah perbuatan baik, amal saleh. Dan itu bisa mengekstasi orang, mengeksitasi ya, meningkatkan levelnya dari materi menjadi cahaya tadi, pengetahuan. Saya ingin mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah terjadi pada saat Rasul mendapatkan tekanan yang amat sangat dan beliau tetap pada keyakinannya. Sehingga seperti volume kalau ditekan, dia akan begitu. Dia akan mengalami eksitasi gitu. Melompat dari kungkungan materi berubah menjadi mudahnya menjadi cahaya untuk mendapatkan pengetahuan
yang hakiki. Ketika dia naik ke lapis langit 7, bertemu dengan banyak rasul-rasul, melihat realitas yang sesungguhnya, siapapun yang bisa melihat realitas sesungguhnya itu, maka akan tidak pernah lagi bergerak seinci pun dari keyakinan itu. Jadi keyakinan Nabi itu jadi utuh gitu kan. Dan sejak itu perjuangan Nabi tidak bisa dihentikan lagi gitu. Kira-kira seperti itu gitu, seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat misalnya pada orang-orang saleh ya, yang dia bisa melihat masa depan misalnya. Ya kan? Dia bisa menyembuhkan penyakit gitu, misalnya. Karena kalau dia tetap dalam state-nya sebagai materi, dia akan terikat pada ruang dan waktu. Pengetahuannya akan hanya ada di situ. Tapi ketika dia tereksitasi melalui perbuatan baiknya, maka hijab-hijab itu akan, ini bukan penjelasan saintifik ya, sufistik, iya, sufistik, tapi terjadi kalau di gelombang itu resonansi, Ustaz, ya kan? Ketika gelombang kita menjadi gelombang alami, terjadilah resonansi dengan gelombang yang di luar gitu ya. Masuk dia ke versi dunia yang lain. Oh, saya bisa melihat masa depan karena gelombang saya ketemu, sama seperti orang indigo lah. Orang indigo, materi yang bergetar di dia itu menyebabkan dia bisa melihat esensi atau sesuatu di dunia lain yang beresonansi. Ustaz mungkin tahu ya resonansi kayak nada dengan ini yang itu makin menguat begitu kan. Sehingga makanya tadi saya sebut sebagai pengetahuan yang membuka hijab-hijab ketika kita berubah menjadi gelombang, menjadi cahaya gitu kan. Menjadi cahaya, dan di sana juga dunia subkuantum juga yang tadinya materi jadi berubah jadi cahaya, bergetar, ini menjadi gelombang alami, ini ketemu. Nah, kembali karena di sini kita banyak mengobrolin tentang cahaya. Nah, pendekatan saya sendiri bagaimana menjelaskan cahaya? Cahaya itu apa? Iya. Oh, cahaya ini yang kita lihat ini sebenarnya kan bentuknya gelombang ya. Dulu kita mengakuinya ini bukan materi kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, ketika diperiksa oleh para ahli fisika, ternyata gelombang cahaya ini yang imaterial itu sebenarnya adalah paket-paket energi foton yang sifatnya seperti materi. Jadi pernah diukur lewat double slit eksperimen gitu. Jadi ketika cahaya itu dilewatkan oleh dua split begitu, dia akan membentuk garis-garis inferensi gitu ya. Jadi dia memang sifatnya seperti gelombang. Kalau cahaya lewat dua celah gitu ya, nanti di sana di layar itu kelihatan seperti cahaya memang. Sifat-sifatnya ada garis-garis, ya ada yang menguat, lemah gitu ya. Tapi ketika cahaya itu ditembak satu persatu, nah itu dia akan bisa, ketika sampai di titik layar itu, dia akan berubah menjadi hanya dua garis. Jadi bersifat seperti materi gitu. Nah, dia bersifat seperti materi. Jadi itulah cahaya, ya. Cahaya yang dimana dia bisa terbawa ke dalam realitas materi. Jadilah kita, karena dari subkuantum, dunia subkuantum naik ke atom, ya kan? Di situ ada elektron, ada proton dan seterusnya. Lalu dari satu molekul itu menjadi molekul yang lebih besar, jadilah manusia yang sangat material, gitu kan. Lalu kita terkungkunglah oleh yang bersifat material tadi. Nah, itu bisa mengalami perubahan apabila kita bisa kembali menjadi cahaya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Nah, ini sama fisika sejalan ini sebenarnya. Kalau
kalau cahaya itu tadi disebut sebagai pengetahuan, kalau dia disebut sebagai pengetahuan, maka ketika kita bisa sampai ke level cahaya, maka pengetahuan yang di luar yang cahaya ini juga gelombangnya akan sama, Ustaz. Sama, ya kan? Kalau kita berbuat buruk lah misalnya, maka gelombangnya tidak sama dengan gelombang alam raya gitu. Karena dia bertentangan. Tapi kalau kita berbuat baik terus sabar, ya kan, ikhlas dan seterusnya, terus berjuang untuk kebaikan walaupun kita sendiri juga susah gitu. Nah, ini lama-lama sifat-sifat materi ini dari realitas yang paling terluar makin ke bawah sampai ke realitas yang paling inti, dia berubahlah menjadi cahaya. Sifatnya menjadi cahaya. Makanya saya teringat ayat Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kan? Bahkan Tuhan pun mensifatkan dirinya dengan cahaya. Lalu kemudian Rasulullah pun kalau penjelasan ini ya, kemudian untuk mendekati Tuhan, naik ke atas itu dia mengubah dirinya dengan cahaya. Lalu kemudian dia mendapatkan pengetahuan pun adalah cahaya. Kan itu menarik ya Ustaz. Kenapa Allah menggunakan kata cahaya untuk itu semua gitu ya? Betul. Ya kan? Bahkan memberi petunjuk itu menggunakan kata cahaya juga gitu. Sifatnya Allah juga cahaya juga. Artinya Allah yang mengetahui semua alam yang punya lapisan-lapisan realitas, dan ada yang dunia paralel juga, realitas paralel, dia mengetahui semua, mencoba menjelaskan kepada kita pada masa itu gitu. Ini gimana ya? Saya menjelaskan dengan istilah ya yang paling tepat gitu. Yang dipilih sama Allah itu cahaya ternyata. Ya kan? Cahaya. Kenapa Rasul bisa secepat itu berangkat? Itu pasti berubah dalam bentuk esensi yang sesungguhnya tadi. Dia mungkin tiba-tiba berubah ke alam kuantum gitu ya. Set aja. Saya jadi teringat satu filosof Muslim, Surawardi. Surawardi. Yang bagi semuanya ini adalah gelap dan cahaya. Gelap, cahaya yang bertingkat-tingkat. Jadi bagi dia wujud itu adalah cahaya. Sesuatu yang karena cahaya itu dia terang untuk dirinya dan juga menerangi yang lain. Dia sesuatu yang ada dengan sendirinya dan tidak diciptakan. Nah, tadi satu tuh Ustaz. Zolim itu juga kan gelap ya. Gelap, ya kan? Gelap itu kan karena tertutupnya cahaya. Betul. Ya. Jadi yang hak wujudnya itu cahaya. Zolim itu wujudnya tidak hak karena dia kalau ini disingkirkan, terang lagi gitu. Itu menarik juga Ustaz. Ya, itu menarik juga. Terakhir masih ada yang Bang Hil mau sampaikan? Ya, saya kira peristiwa Isra Mi'raj ini kan memang untuk kita kaum muslimin tentu sesuatu yang hak, karena itu ada di dalam Al-Quran. Hanya keberuntungannya bagi kaum muslimin saat ini kita mendapatkan penjelasan, banyak penjelasan yang untuk bisa mendekati itu. Salah satunya adalah tadi bahwa materi itu ternyata bersifat cahaya. Dan cahaya di dalam Al-Quran itu disifatkan kepada hal-hal seperti pengetahuan, Allah, petunjuk dan seterusnya gitu ya. Dan artinya itu memudahkan kita untuk meyakini bahwa peristiwa itu memang mungkin terjadi. Ya, seperti terjadinya pada peristiwa-peristiwa yang lain, mungkin yang lebih sederhana sifatnya pada para wali misalnya, dia bisa ada di dua tempat, katanya saya ketemu ini di Mekah gitu misalnya kan, atau apalah peristiwa macam-macam itu yang
bahwa dia mungkin masuk ke dunia paralel yang bersamaan. Ya itu keuntungan kita sebagai Muslim di masa ini ya. Kita tidak bisa bayangkan ketika kita misalnya di masa para sahabat aja untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj tanpa teori-teori fisika saat ini gitu ya. Wah, mungkin itu repot juga ya. Betul gitu, Ustaz. Oke. Saya ucapkan terima kasih Bang Hedir sudah hadir di podcast kali ini. Insya Allah pasti kita sambung lagi di tema-tema yang lain tentang sesuai dengan pakar Bang Hedir sebagai life science. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak teman-teman semua. Nantikan podcast kami selanjutnya dengan Bang Hedir tentang life science, dan kalau ada komentar, saran dan seterusnya silahkan komentar di kolom komentar YouTube kami. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.